Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur tentu saja menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita panjatkan, kita haturkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Di kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali mengadakan majelis ilmu. Akan kita sambung pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Baik. Biar Pak ya, tak apa-apa. Bagian ke 74 ya, kita sudah sampai pada nama yang ke-74. Pekan lalu sudah kita awali, yaitu Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid, Allah Maha menyempitkan, atau juga bisa diartikan menggenggam, menyempitkan. Al-Basit, Allah Maha melapangkan, atau juga bisa diartikan membentangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha menyempitkan dan Maha melapangkan. Dalil dari kedua nama ini sudah kita bacakan, kita sampaikan pada pertemuan pekan lalu, yaitu berasal dari As-Sunnah. Jadi dari Al-Hadis, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qabid Al-Basit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke makna kandungan dari kedua nama ini. Apa sungguhnya makna jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala Maha menyempitkan dan Maha melapangkan? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Al-Basit, Allah Maha melapangkan dulu. Beliau bahas melapangkan. Ai alladzi yabsutu rizqahu, yaitu yang melapangkan rezekinya liman syaa min ibadih, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah ini jamaah sekalian, Allah Maha melapangkan, membentangkan. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha melapangkan rezekinya. Berarti ini kaitannya dengan rezeki, kelapangan rezeki, keluasan rezeki.
Allah lapangkan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, ini nama Al-Basit. Kemudian wal-Qabil, adapun Al-Qabil, Allah Maha menyempitkan. Maknanya kata beliau, ai allazi yudayyiqu, yang menyempitkan, au yuharrimu, atau sama sekali mengharamkan atau menghalangi, mencegah, menahan, man syaa minhum min rizqih, siapa yang dia, yang Allah kehendaki dari rezekinya. Nah, ini ya sekalian, Allah Maha menyempitkan atau menggenggam. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki, menghalangi rezeki siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, ya, sampai sini mudah-mudahan telah dipahami ikhwah fillah, jamaah sekalian. Nama Allah Al-Basit, Maha melapangkan atau meluaskan, membentangkan. Wal Qabil, Allah Maha menyempitkan. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, lima yara subhanahu fi dzalika minal maslahati lahum. Mengapa ada yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya dan ada pula yang Allah sempitkan rezekinya? Kata Syekh Abdul Razak, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui maslahat buat mereka. Ada orang yang dilapangkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, sehingga menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Allah Subhanahu wa taala telah tahu ada maslahat dia dijadikan orang yang lapang rezekinya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki sebagian hambanya, Dia juga Maha mengetahui ada maslahatnya. Nah, semua ada maslahatnya. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita Maha mengetahui. Dia yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu mana yang bermaslahat buat kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membentangkan, melapangkan rezeki li'ibadihi, kepada semua hambanya. Nah, jadi apakah Allah tidak sanggup menjadikan kita semua ini orang kaya? Ikhwafillah, mampu. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian ketika Allah jadikan kita orang kaya atau jadikan kita tidak kaya berarti Allah sudah kehabisan rezeki. Tidak. Kalau kita manusia, ya, kadang kita berikan harta kepada sebagian orang, tidak kepada sebagian karena sudah habis harta kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau melapangkan rezeki sebagian hambanya. Ya, kalau sekiranya Allah ingin melapangkan rezeki kepada semua hambanya, Allah mampu. Nah, tapi apa maslahatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, walau basatallahu rizqa li'ibadi, dan kalau sekiranya Allah melapangkan rezeki semua hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan semena-mena di muka bumi. Semena-mena di muka bumi, melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan dari rezekinya sesuai kadarnya, ukurannya, batasannya, ya, tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surat Asy-Syura ayat 27. Nah,
Jadi kita wajib mengimani ikhwafillah, semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik buat kita, karena Allah yang paling tahu maslahatnya buat kita. Nah, jangan-jangan kalau kita menjadi orang yang kaya, kita lantas menyombongkan diri, membanggakan diri, ya, terlena dengan kemewahan dunia, terbuai dengan materi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu maslahatnya buat kita. Nah, baik, lanjut. Fal qabdu at-tadyiqu fir rizqi. Maka kata kalimat atau kata al-qabdu, menggenggam, Allah al-qabid artinya penyempitan dalam hal rezeki. Ya, disempitkan rezekinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki hamba-hambanya, makhluknya. Terserah Allah, dia sempitkan pada sebagian hambanya, sebagian makhluknya. Sementara wal bastu, membentang, maknanya adalah al wus'atu fihi wal iktsaru min, lapang rezekinya dan banyak rezekinya. Ya, jadi jamaah sekalian ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala membentangkan, melapangkan, maksudnya meluaskan rezeki seseorang dan memperbanyak rezekinya. Maka kita lihat ahibati fillah, sebagian ya orang-orang di sekitar kita, masya Allah, ya, usahanya banyak, nah bisnisnya banyak, ya, ya, rezekinya lapang, luas, ya, tempat dia mencari rezeki dan memperoleh penghasilan. Ada orang yang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita sempit rezekinya, ada rezekinya tapi ya di situ-situ saja. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu Allah lakukan karena maslahat. Nah, kata beliau selanjutnya, wa kullu dzalikum biyadillahi azza wajal, dan semua itu berkaitan dengan penyempitan rezeki, berkaitan dengan dilapangkannya rezeki adalah biyadillahi azza wajal, di tangan Allah azza wajal. Ya, itu di tangan Allah azza wajal, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pengaturannya. Fahuwal qabidul basit. Nah, disinilah kita memahami dua nama Allah ini, al-qabidu, al-basit. Allah maha menggenggam, Allah menyempitkan, dan Allah maha melapangkan atau membentangkan. Al-khafidur rafi', Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Khafidur Rafi', Allah yang maha menurunkan, merendahkan dan meninggikan, mengangkat. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga Al-Khafid Ar-Rafi', atau ini adalah ikhbar, ya, informasi, bukan termasuk nama-nama Al-Asmaul Husna, tapi ini adalah di antara sifat yang diinformasikan kepada kita, dikabarkan kepada kita. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan dan dia bisa mengangkat, meninggikan. Al-Mu'ti Al-Mani', Allah Subhanahu wa taala adalah maha memberi dan juga sekaligus maha mencegah, menahan. Ya, Allah memberikan, Al-Mani', menahan, mencegah. Allah Al-Mu'ti, memberikan, melimpahkan. Al-Mu'izz Al-Mudhil, Allah Subhanahu wa taala maha memuliakan dan menghinakan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini semua ikhwafillah makna secara global dari kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala maha melapangkan rezeki, membentangkan rezeki, meluaskan rezeki, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha menyempitkan atau menggenggam rezeki hamba-hambanya.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Maha menggenggam dan membentangkan atau melapangkan, maksudnya rezeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 245. Jadi ayat ini sudah disebutkan sifat dari kedua nama ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menggenggam, yaitu menyempitkan, dan membentangkan atau melapangkan, yakni rezeki hamba-hambanya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Al-Baqarah ayat 245. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu fi tafsiriha. Dinukilkan oleh beliau tafsir ayat ini oleh Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, yang bergelar Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Ya, ini perlu diketahui, Imam At-Tabari terkenal dengan gelarnya Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Dan tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tafsir At-Tabari. Ya, jadi beliau lebih senior Imam At-Tabari ini, baru kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, beliau berkata dalam tafsir saat menafsirkan ayat ini, yakni ta'ala dzikruhu, maknanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bidzalika annahu alladzi biyadihi qabdu arzaqil ibadi wa bastuha duna ghairihi. Maknanya ayat ini, kata beliau, kata Imam At-Tabari rahimahullah, dialah Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah, hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dia menggenggam rezeki-rezeki hamba-hambanya dan membentangkannya. Jadi asalnya ikhwafillah jamaah sekalian, al-qabdu itu adalah menggenggam. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ya, kita menggenggam sesuatu, maknanya kita menyempitkan, tidak memberikan, tidak menyerahkan, tidak membentangkan. Lawannya kan membentangkan. Al-qabdu adalah menggenggam, ya. Lawannya adalah al-bastu, membentangkan. Nah, ya, maka misalnya kita, di tangan kita ada uang, ya, 50.000 rupiah. Nah, di depan kita ada beberapa orang anak-anak kita. Nah, kepada si A misalnya kita menggenggam tangan kita, artinya kita tidak berikan uang itu kepadanya. Tapi pada saat kita al-bastu, membentangkannya, maknanya kita memberikannya. Nah, ini di tangan Allah Subhanahu wa taala perihal menggenggam rezeki hamba-hambanya atau membentangkannya. Duna ghairihi, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Ya, ini terkait jamaah sekalian tauhid kita akan rububiyatullah, sifat rububiyatullah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mencurahkan rezeki. Masuk ini yang wajib kita imani dalam tauhid rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki. Ya, terus bagaimana kita menerima gaji dari pimpinan kita, dari bos kita, ya? Ya, itu mereka adalah keran-keran rezeki buat kita. Tapi hakikatnya yang memberikan rezeki, sebagaimana yang menggenggam rezeki, adalah Allah Subhanahu wa taala, duna ghairihi, bukan yang selain Allah. Tidak ada yang selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mimman idda'a ahlu syirki bihi annahum alihatu wattakhaduhu rabban dunahu ya'buduna. Tidak seperti yang diklaimkan oleh orang-orang musyrik, bahwasanya mereka meyakini mereka memiliki ilah-ilah, Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembahnya. Nah, ini syirik dalam rububiyatullah. Kita khawbillah jamaah sekalian
diajarkan dalam akidah Islam, wajib meyakini satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menggenggam rezeki, membentangkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wadzalika nadhirul khabari alladhi ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut, kata Imam At-Tabari, ini masih dinukilkan dari tafsirnya beliau, seperti hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin qala, dari Anas bin Malik. Yang dimaksud oleh Imam At-Tabari hadisnya adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq yang sudah kita bacakan pada pekan yang lalu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menyampaikan kondisi masyarakat di masa Rasulullah. Kata Anas, ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harga-harga naik, harga-harga barang-barang pokok, kebutuhan pokok itu melambung, meroket, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis ya pas dalam kondisi kadang kita alami seperti ini. Kejadian juga pernah dialami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirasakan dampaknya oleh para sahabat. Ya, seperti juga banyak yang dikeluhkan masyarakat di masa pandemi ini, di masa diberlakukannya PPKM, ya, banyak yang mengeluh, ya, terdampak. Nah, bahkan banyak yang mencoret-coret dinding, mural, ya, Tuhan kami lapar dan sebagainya, ya. Ya, jadi ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, atau mungkin kita istilahkan sekarang sembako, itu melonjak, melambung, meroket. Mereka laporkan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian Anas berkata, faqalu, mereka para sahabat meminta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghalas si'ru, harga-harga mahal, melambung, fa'as'ir lana, maka tentukanlah kebijakan harga, artinya turunkan harga. Mereka minta kepada Rasulullah sebagai pemimpin untuk menurunkan harga barang-barang pokok tersebut. Ya, tapi tentu saja para sahabat tidak melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa. Mereka hanya menyampaikan begitu saja. Ya, hanya sekedar menginformasikan bahwa di pasar, ya, harga-harga melambung tinggi dan daya beli masyarakat tidak mampu membeli barang-barang yang harganya naik. Fa'as'ir lana, Anda sebagai pemimpin tolong tekan harga tersebut, keluarkan kebijakan untuk menekan harga supaya daya beli masyarakat itu terjangkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha al-basitul qabidur raziq, sesungguhnya Allah lah yang maha membentangkan, maha melapangkan. Allah jugalah yang maha menyempitkan, dan dialah yang maha mencurahkan rezeki. Jadi jamaah Rasulullah SAW menghadapi keluhan para sahabat, maka Nabi SAW terlebih dulu menanamkan akidah yang benar pada diri para sahabat, tauhid yang benar kepada diri para sahabat. Ya, sebelum menentukan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menstabilkan harga-harga
di pasaran, Nabi SAW menanamkan, mengokohkan pondasi akidah para sahabat supaya mereka yakin tidak tergantung kepada benda, tidak tergantung kepada materi, tapi tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah terangkan dulu, innallahal basit al-qabid ar-raziq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha membentangkan, maha melapangkan, maha menggenggam, menyempitkan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mencurahkan rezeki. Inilah manhaj dakwanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apapun masalah yang dihadapi oleh umatnya, mau masalah sosial, masalah moralitas, masalah politik, masalah ekonomi, ya, tetap digantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah wabah penyakit, ya, tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi seperti ini, ya masan ikhwafillah. Rasulullah mengingatkan para sahabat, ya, saat mereka mengeluhkan melambungnya harga-harga di pasaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha membentangkan, maha menggenggam, maha mencurahkan rezeki. Kemudian kata Rasulullah, wa inni la arju an alqallaha, dan sungguhnya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah kelak. Laisa ahadun yatlubuni bimaghlamatin fi nafsin wa mal, dan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku bahwa aku telah menzaliminya dalam perkara jiwa ataupun harta. Artinya merosotnya, melambungnya harga-harga ini bukan karena Rasulullah berbuat zalim kepada rakyatnya. Nah, bukan karena Rasulullah berbuat zalim kepada rakyatnya. Misalnya dana yang seharusnya dibagikan kepada rakyat malah dikorupsi, bukan. Nabi SAW tidak seperti itu. Makanya Rasulullah mengharapkan akan berjumpa dengan Allah. Semoga aku akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku telah berbuat zalim dalam hal jiwa dan harta. Dalam hal jiwa maksudnya menumpahkan darah tanpa hak. Dalam hal harta ya mengambil atau merampas harta orang lain tanpa hak. Telah lewat hadisnya, yaitu hadis yang pertama, ya, yang disebutkan sebelumnya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, kemudian diterangkan masih dari tafsir Al-Imam At-Tabari, yakni bidzalika sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Mengapa Rasulullah ketika dilaporkan kepada beliau, dikeluhkan kepada beliau bahwa harga-harga melambung tinggi, meroket, dan masyarakat daya belinya tidak bisa menjangkau? Maknanya kata Imam At-Tabari, Nabi SAW ingin menjelaskan annal ghalaa warrukhasa, bahwasanya mahalnya sesuatu atau barang-barang, murahnya barang-barang, wassa'a, lapangnya rezeki, ya, mudahnya orang mencari pekerjaan, gampangnya mencari pekerjaan, ya, lapangan pekerjaan mudah, wadhiq, atau sebaliknya sempit, orang mencari rezeki, susah mencari rezeki. Biyadillah duna ghairihi, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah yang mengatur. Rasulullah sebagai pemimpin bisa mengatur harga, bisa menstabilkan harga-harga, ya, dalam kapasitas manusia.
Tapi hakikatnya yang menaik turunkan, memahalkan, memurahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mahal murahnya barang kaitannya dengan apa? Rezeki. Rezeki tadi di awal sudah diterangkan itu ditalak dalam genggaman Allah. Allah mau sempitkan atau mau membentangkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi kita betul-betul dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya itu harus betul-betul kokoh. Masalah rezeki ini masalah yang sangat rawan, sangat-sangat sensitif. Orang kalau tidak berhati-hati masalah rezeki ini banyak sekali yang terjerumus. Ya. Makanya harus betul-betul selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal harus sudah meyakini yang namanya rezeki. Ya. Kemudian kaitannya dengan rezeki, kalau kita pedagang, mahalnya barang, murahnya barang, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian kata beliau, fakadzalika qauluhu ta'ala dzikruh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi di surat Al-Baqarah ayat 245, wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam dan menyempitkan, Allah yang menyempitkan dan melapangkan. Ini masih penjelasan Imam At-Tabari, yakni biqauli yaqbil yaqturu biqabdihi rizqa amma yasha'u min khalqi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam, ya, yaqtur itu menyempitkan, ya, menyempitkan, ya, menyempitkan dengan menggenggam rezeki dari siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Itu maknanya. Wa ya'ni biqaulihi wa yabsut, dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wa yabsut, yuwassi'u bi bastihi rizqa ala man yasha'u minhum. Allah Subhanahu wa taala meluaskan dengan membentangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dari mereka. Ya, ini tafsir Imam At-Tabari, tadi di awal sudah juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razak makna ayat ini. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Tafsirnya ay wa ilallahi ma'adukum ayyuhan nas, dan kepada Allah tempat kembali kalian wahai manusia. Fattaqullaha fi anfusikum, maka bertakwalah kepada Allah pada diri kalian. Antudayyi'u, ini di sini nih kalimat yang penting. Ikhwafillah, kalau pembahasan tentang rezeki, lapang sempitnya rezeki, mahal murahnya harga-harga barang, fattaqullaha fi anfusikum, maka bertakwalah kepada Allah pada diri kalian wahai manusia. Antudayyi'u faraidahu, jangan sampai kalian menyia-nyiakan, menelantarkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Jadi ini sebabnya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, kaitannya dengan manusia yang banyak melalaikan, banyak menelantarkan, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, di antaranya salat 5 waktu. Ya, kasihan kita lihat sebagian besar saudara kita, ya, sudah disempitkan rezekinya, ya, masih banyak yang meninggalkan salat, apalagi yang terdampak pandemi ini. Nah, jadi antudayyi'u faraidahu, jangan sampai kalian menelantarkan kewajiban-kewajiban Allah. Wa tata'addu hududah, jangan sampai kalian melampaui batasan-batasan hukum Allah. Banyak yang menerobos larangan-larangan Allah. Ya.
Ini sudah disempitkan rezekinya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ya, jadi kemungkaran itu juga semakin merajalela di masa-masa seperti ini. Ya, prostitusi online tidak bisa nyata, tidak bisa terbuka, ya, mereka melakukan yang namanya prostitusi online. Ikhwafillah, dalam berita itu anak-anak di bawah umur yang melakukannya, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini melampaui batasan hukum Allah. Bagaimana Allah tidak sempitkan rezeki kita? Nah, jadi inilah luar biasanya ayat ini, ayat 245 surat Al-Baqarah. Masalah dilapangkan, disempitkan rezeki, kemudian Allah ingatkan wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ya, itu kaitannya apa? Ya, korelasinya apa? Adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Ya, justru ketika Allah memberikan cobaan dengan sempitnya rezeki, seretnya rezeki, ya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dibukakan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita. Jangan dengan alasan saya juga sibuk ini untuk mencari sesuap nasi, saya seperti ini. Demi kan naudzubillah yang kalau ditanya di razia orang-orang seperti itu kan apa alasan mereka? Faktor ekonomi. Ya. Faktor ekonomi katanya. Ya, justru karena faktor ekonomi Allah sempitkan rezeki kita, kita dekat-dekat dengan Allah yang maha membukakan rezeki, maha membentangkan rezeki, bukan malah menjauh dan melampaui batasan-batasan hukumnya. Nah, Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang luar biasa. Kalau sudah masalah rezeki itu pembahasan luar biasa, penting sekali untuk kita dalami bagaimana akidah kita tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu membatasi kita, sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.